Halo, ketemu lagi sama saya masih di channel Pria Belajar. Kali ini kita lanjutkan lagi segmen Q&A. Masih pertanyaan dari cowok ya, seputar PDKT, seputar romansa, relationship tentunya ya. Mari kita dengarkan pertanyaannya. Begini. Bang, gue nggak banyak duit, gue juga nggak ganteng. Ya, katakanlah gue jelek. Gimana bang, gue bisa dapet cewek? Sedangkan cewek zaman sekarang maunya kan ya minimal nggak jelek lah, walaupun nggak ganteng. Walaupun mau pas-pasan tapi ketolong lah sama duit. Nah itu bang yang bikin gue minder, gue nggak pede buat deketin cewek, apalagi mikir buat dapetin cewek jadi pasangan gue. Menurut lu gimana bang? Bukankah cewek-cewek zaman sekarang memang seperti itu? Oke bro, gini bro, jawaban dari saya adalah realitas kehidupan kamu tergantung bagaimana sudut pandang kamu melihat sesuatu. Kenyataan hidup kamu ditentukan oleh bagaimana mindset, paradigma, atau cara berpikir kamu, pola pikir kamu. Kalau kamu berpikir bahwa untuk mendapatkan wanita kamu harus banyak duit dan ganteng, ya udah, selama kamu belum banyak duit, selama kamu belum ganteng, selama itu pula kamu gak akan dapetin pasangan, gak akan dapetin cewek atau wanita. Apalagi idaman kamu, wanitanya spek sesuai yang kamu mau dan suka, ya kan? Kenapa gak kamu coba balik pikir? Kenapa gak coba kamu balik pemikirannya? Kenapa kamu gak mikir yang enak aja, yang gampang? Kamu cari fakta, cari bukti bahwa yang mohon maaf lebih jelek dari kamu banyak, yang gak lebih kaya atau banyak duit dari kamu juga banyak, tapi mereka punya pasangan, punya pacar. Kenapa kamu gak mau? Kenapa kamu malas melihat realitas itu? Ya, apa selama ini kamu tinggal di goa, kamu gak pernah keluar rumah, gak pernah ngeliat realita fakta di luar sana yang paradoks dengan apa yang kamu pikirkan. Oh iya, terus tadi kamu bilang satu lagi ya, kamu bilang kamu jelek. Gini, saya harus lurusin tentang jelek dan ganteng. Jelek atau ganteng itu relatif. Misalnya kamu sebut diri kamu sendiri jelek misalnya ya, tapi belum tentu sama bagi saya. Bisa aja menurut saya kamu itu ganteng, ya kan? Mungkin gini ya, yang kamu maksud itu jelek atau ganteng itu good looking ya. Ingat, jelek, ganteng dengan good looking itu dua hal yang berbeda. Kalau ganteng itu relatif, subjektif. Kayak tadi saya bilang, kamu menilai diri kamu sendiri mungkin ya mohon maaf jelek, tapi bagi orang lain atau bagi saya belum tentu sama seperti penilaian kamu. Bisa aja menurut orang lain kamu ganteng bagi orang yang tepat. Bagi orang yang gak suka sama kamu bisa aja bilang kamu jelek, ya kan? Nah, salah satu contoh kamu gak pede dan kamu belum bisa menghargai dan menghormati, apalagi mencintai diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri aja kamu bilang jelek. Kalau kamu emang ngerasa kamu jelek, kenapa kamu gak coba merubah atau memperbaiki diri untuk supaya kamu tidak terlihat jelek? Dalam hal ini good looking ya, ingat, good looking dan ganteng atau jelek itu beda. Pengertian good looking itu apa sih? Kebanyakan orang juga masih terjebak, masih keliru, tersesat dalam kata good looking. Dikiranya good looking itu kayak artis K-pop Korea, semua ya pada glowing putih gitu. Enggak. Orang yang kamu sebut jelek pun bisa terlihat good looking. Apa syaratnya? Gini ya, karena penilaian orang itu subjektif, good looking itu sama sekali berbeda dengan ganteng atau jelek. Kalau good looking dalam perspektif saya ada 3 kualifikasinya. Pertama adalah, dengerin baik-baik ya, pertama adalah bersih, yang kedua adalah rapi, yang ketiga adalah wangi. Semua orang bisa kan ngelakuin ketiga hal itu? Mau orang ganteng atau jelek menurut kamu, bisa kan ngelakuin 3 hal tadi? Yang jelek pun akan terlihat bagus atau baik menurut saya kalau memenuhi 3 aspek tersebut. Tapi kalau jorok, kotor, kucel, kumal, berantakan, bau badan pula, bau ketek, gak pernah mandi, gak pernah sikat gigi,
Mau orang tuh mukanya ganteng kayak artis Korea juga tetap aja bakalan kelihatan jelek karena nggak ngerawat atau nggak ngurus diri sendiri. Nah, terus soal kaya bagi saya soal materi juga relatif. Yang penting merasa cukup dan bersyukur. Ada orang banyak duit tapi selalu ngerasa kurang terus, cemas terus, ya miskin juga mentalnya. Jadi kalau kaya atau miskin itu bagi saya soal mental. Tapi mungkin kayak yang kamu maksud itu dalam aspek materi atau harta ya. Gini, saya tanya kamu, apa orang yang punya pacar itu atau yang punya pasangan itu rata-rata orang tajir dan banyak duit semua? Enggak juga kan. Banyak kok yang kere atau biasa aja tapi punya pacar juga, punya pasangan juga, bahkan punya istri ya sampai menikah. Cuma kamu aja yang tutup mata dengan fakta-fakta seperti itu, padahal buktinya udah banyak ya. Jadi gini, kamu stop lah, hentikanlah. Gak usah lah kamu lihat lagi konten-konten atau statement-statement yang bikin kamu makin down, bikin kamu makin percaya dengan isi pikiran kamu itu. Kalau kamu tontonin mulu realitas, kamu tontonin terus konten-konten atau kamu bacain terus statement tentang yang memvalidasi, yang mendukung statement kamu, pemikiran kamu, mindset paradigma kamu bahwa dapetin cewek itu susah, harusnya banyak duit, harusnya ganteng, ya udah, selama itu juga kehidupan kamu gitu-gitu aja. Ingat, untuk merubah realitas kehidupan kamu, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah bukan action kamu, bukan gaya kamu, bukan kamu anak siapa, bukan kamu datang dari latar belakang keluarga yang seperti apa. Gak peduli kamu kaya atau miskin, tajir atau kere, gak peduli kamu ganteng atau enggak, gak peduli kamu punya uang berapa. Hal pertama yang mampu merubah realitas kehidupan kamu adalah cara berpikir kamu sendiri, pola pikir kamu, mindset kamu, paradigma kamu, persepsi dan asumsi kamu dalam menilai kehidupan. Ya, sudut pandang kamu yang mempengaruhi bagaimana kualitas dan realitas kehidupan kamu. Ini penting, serius. Karena kalau kamu mau merubah sesuatu yang di luar, tapi kamu merubah langsung dengan take action, sedangkan cara berpikir kamu, pola pikir kamu masih sama, percuma, gak akan ada perubahan. Perubahan pun gak works. Tapi semua itu harus dimulai dengan pemikiran. Kayak dulu aja misalnya contoh, 100 tahun yang lalu kita berbicara tentang teknologi, tentang handphone, tentang video call, tentang pesan cepat, WhatsApp dan semacamnya. Mungkin kita akan dianggap gila, sinting, tahayul ya oleh orang-orang di zaman 100 tahun yang lalu. Tapi saat ini apa buktinya? Semua hal itu jadi kenyataan kan, jadi hal yang umum sekarang. Orang bisa telepon jarak jauh, komunikasi jarak jauh, gak perlu ketemu bisa komunikasi ya kan. Dulu mungkin berpikir untuk berbicara dengan orang lain dari suatu tempat ke tempat lain yang sangat jauh, ya seperti sebuah mistis ya kan. Tapi sekarang jadi realitas, jadi kenyataan. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua berawal dari cara berpikir dulu, dirubah dulu cara berpikirnya. Oke, semoga jawaban dari saya ini membantu dan cukup bermanfaat buat kamu ya. Kalau cocok silahkan ambil, kalau nggak cocok tinggalin aja. Terima kasih sudah bertanya, terima kasih juga sudah menyimak. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Sehat selalu, bahagia selalu.